Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, rezekinya lancar, dan hatinya penuh kebahagiaan. Terima kasih sudah hadir di sini, di channel sederhana kami. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan agar cerita ini bisa menjadi pelajaran dan penguat bagi banyak orang. Dukungan kalian berarti doa dan energi besar untuk perjalanan channel ini. Selamat menyaksikan, semoga kisah ini bisa menyentuh hati kita semua. Pagi itu suasana rumah besar keluarga Sarmila tampak sibuk. Beberapa tamu kerabat sudah hadir, meja ruang makan penuh dengan hidangan, dan suara tawa bercampur dengan obrolan riuh. Bu Sarmila berdiri di depan pintu dengan pakaian sederhana, menatap dari kejauhan. Rumah yang dulu ia bangun bersama almarhum suaminya kini terasa asing. Ia melangkah perlahan masuk, berharap bisa ikut duduk bersama keluarga besarnya. Namun langkah itu langsung terhenti ketika suara anak sulungnya memanggil dengan nada dingin. "Hendak kemana, Bu?" tanya Hendy, yang duduk di kursi utama dengan jas rapi. Tatapannya lurus, penuh jarak. Bu Sarmila tersenyum kikuk. "Ibu hanya ingin duduk sebentar, Nak. Acara ini kan untuk keluarga, jadi ibu ingin hadir bersama kalian." Hendy menegakkan bahunya, suaranya keras sehingga beberapa tamu menoleh. "Ibu duduk saja di belakang. Jangan di meja utama. Ini untuk tamu-tamu penting, bukan untuk membuat suasana canggung." Ucapan itu seperti pisau bagi hati Bu Sarmila. Beberapa kerabat berpura-pura sibuk dengan piringnya, tetapi jelas mereka mendengar. Ia menunduk, lalu mundur pelan, memilih duduk di kursi paling pojok dekat jendela. Tangannya bergetar saat menaruh tas kecil di pangkuannya. Belum selesai rasa sakitnya, suara tajam lain terdengar. Anita, menantunya, dengan gaun elegan berdiri sambil menatapnya. "Ibu sebaiknya tahu diri. Duduk di depan hanya membuat tamu heran. Nanti mereka kira kita tidak bisa membedakan siapa yang berhak duduk di meja utama." Beberapa orang tersenyum kecut. Sebagian lain menunduk tidak berani menatap. Bu Sarmila berusaha menahan air mata. "Ibu hanya ingin bersama kalian, tidak lebih." Anita menyeringai. "Kalau ingin bersama, sebaiknya belajar menempatkan diri. Jangan membuat malu keluarga." Di tengah suasana yang kaku, Yusuf, adik ipar yang sejak awal tampak gelisah, ikut menyela. "Sudahlah, Sarmila. Yang lebih penting sekarang kita bicarakan soal warisan tanah almarhum. Jangan terus ditunda, semakin lama semakin rumit. Hendy butuh kepastian untuk jalannya perusahaan." Hendy mengangguk cepat. "Betul. Selama ini tidak ada kejelasan. Semua masih mengambang. Ibu jangan menghalangi, waktunya kita bagi sesuai kebutuhan." Bu Sarmila menatap mereka satu persatu. Nafasnya terasa sesak, dadanya bergemuruh. "Kenapa kalian bicara soal warisan di hadapan tamu? Tidak ada sedikit pun rasa hormat pada ayah kalian?" Suaranya lirih, namun terdengar jelas. Hendy memukul meja ringan, membuat gelas bergetar. "Justru karena menghormati ayah, kita harus mengatur semuanya. Ibu jangan membuat perusahaan ini sulit. Ibu sudah cukup diurus, sekarang biar kami yang atur." Keheningan merayap di ruangan. Beberapa kerabat mulai berbisik. Ada yang menatap iba, ada pula yang menggeleng pelan. Bu Sarmila meremas ujung kain jariknya. Ia ingin menjawab, tetapi suara tercekat di tenggorokan. Air matanya hampir jatuh. Namun ia paksa untuk tetap tegar. "Baiklah, kalau memang itu yang kalian inginkan," katanya pelan, nyaris tak terdengar. "Ibu tidak mau mempermalukan diri di depan orang banyak." Anita menoleh ke arah tamu dengan senyum tipis. "Begitu lebih baik, Bu. Jangan terlalu ikut campur." Perkataan itu membuat suasana semakin dingin. Bu Sarmila menunduk, menatap lantai. Hatinya berperang antara marah dan pasrah. Ia teringat masa lalu ketika Hendy masih kecil. Digendongnya ke pasar, disuapi dengan tangan sendiri, dibela ketika sakit. Semua pengorbanan itu kini terbalas dengan pengusiran halus di rumah sendiri. Kerabat yang duduk di meja utama melanjutkan obrolan mereka, seakan tidak terjadi apa-apa. Suara gelas beradu dan sendok menyentuh piring terdengar nyaring. Namun di telinga Bu Sarmila semuanya seperti kosong. Ia duduk diam di kursi pojok.
Tubuhnya tegak tapi hatinya runtuh. Dalam batinnya, ia bertanya dengan getir, apakah seorang ibu tidak lagi dianggap keluarga ketika sudah tua? Apakah cintanya hanya dihitung selama berguna, lalu dibuang ketika dianggap tidak penting? Pertanyaan itu terus bergema, menambah perih yang sudah terlalu dalam. Suasana rumah besar itu tetap ramai, tetapi di sudut ruangan hanya ada seorang ibu yang duduk sendiri, menyembunyikan luka di balik senyum yang dipaksakan. Di sudut ruang tamu yang masih ramai dengan suara piring dan sendok, Bu Sarmila duduk menunduk, menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Senyum paksa yang ia tunjukkan tidak mampu menutupi luka yang menggerogoti hatinya. Ia mencoba menenangkan diri, namun suara Hendy yang meninggi kembali menusuk telinganya. Ibu tidak bisa terus tinggal di sini. Rumah ini untuk aku dan keluargaku. Ibu sudah punya tempat sendiri. Jangan merepotkan kami, ujar Hendy lantang, membuat percakapan di meja makan terhenti sesaat. Bu Sarmila menoleh. Matanya berkaca-kaca. Nak, ibu hanya ingin dekat dengan cucu-cucu. Apa salah ibu tinggal di rumah ini, yang dulu juga dibangun bersama ayahmu? Hendy berdiri, tangannya menunjuk ke arah pintu. Ibu jangan ungkit masa lalu. Sekarang tanggung jawabku berbeda. Aku tidak ingin urusan rumah ini bercampur dengan keinginan ibu. Lebih baik ibu pulang ke rumah lama. Anita berdiri dari kursinya, menyambung dengan suara yang lebih keras. Betul, Bu. Jangan sampai orang mengira kita ini keluarga yang tidak tahu aturan. Mertua itu harus tahu batas. Jangan seenaknya tinggal di rumah anak. Malu kalau tamu-tamu penting mendengar. Ucapan itu membuat beberapa pembantu yang berdiri di pojok saling pandang. Mereka jelas terkejut, tapi tidak ada yang berani bersuara. Bu Sarmila menggenggam tangannya erat, berusaha menahan gemetar. Ibu tidak pernah bermaksud mengganggu. Ibu hanya ingin merasa dekat dengan keluarga. Kalaupun ibu salah, seharusnya bisa dibicarakan dengan baik, bukan diusir di depan orang banyak. Anita mendengus, melipat tangan di dada. Justru ini waktunya, Bu, supaya jelas. Jangan sampai terus berlarut-larut. Yusuf yang sejak tadi ikut mendengar, menimpali dengan wajah penuh sindiran. Kalau boleh jujur, memang lebih baik tante tidak di sini. Sudah usia, masih ingin menambah beban keluarga. Hendy sudah cukup sibuk dengan perusahaan, jangan lagi direpotkan dengan urusan rumah tangga yang tidak jelas. Hendy mengangguk setuju. Aku sudah bilang, Bu, aku tidak mau ada keributan. Jadi sebaiknya ibu segera pulang. Jangan buat aku harus mengambil langkah tegas. Suasana makin kaku. Kerabat yang masih duduk di meja makan menunduk, pura-pura sibuk mengaduk minuman, tidak ada yang berani membela. Bu Sarmila merasakan jantungnya berdegup cepat. Ia tidak percaya anak kandungnya sendiri mengucapkan kalimat sekeras itu, di depan menantu, ipar, dan para pembantu. Ibu ini darah dagingmu, Hendy. Suaranya pelan, bergetar. Mengapa sampai hati berbicara seperti itu? Ayahmu dulu berpesan, jangan sekalipun melupakan ibu. Namun Hendy hanya menunduk sebentar, lalu menghela napas berat. Aku menghormati ayah, tapi aku juga punya hidup sendiri. Aku tidak mau rumah tangga ini jadi kacau hanya karena ibu tidak tahu diri. Kata-kata itu membuat tubuh Bu Sarmila terasa lemas. Ia ingin berdiri, namun kursi yang ia duduki seperti menahannya. Air matanya akhirnya menetes, meski ia berusaha menutupinya dengan sapu tangan. Di dalam hatinya, pertanyaan pahit kembali muncul. Apa salahnya ia ingin tinggal di rumah yang ia bangun bersama suami? Apa salahnya ia ingin dekat dengan cucu dan anaknya sendiri? Anita menoleh ke arah pembantu. Suaranya lantang. Tolong antarkan tas ibu ke depan. Jangan dibiarkan berlama-lama di sini. Seorang pembantu mendekat, wajahnya jelas tidak tega, tetapi ia menuruti perintah. Tas kecil Bu Sarmila diambil pelan dan dibawa ke pintu. Bu Sarmila berdiri dengan susah payah, menatap ke sekeliling. Tidak ada satupun kerabat yang berani mengangkat wajah. Semua menunduk, seakan tidak ingin terlibat. Hanya suara sendok dan piring yang kembali terdengar, menciptakan jarak yang semakin menyakitkan. Apa benar begini cara kalian memperlakukan ibu? Tanyanya lirih, nyaris putus asa. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menegaskan betapa sendirinya ia saat itu. Hendy melangkah ke depan, membuka pintu dengan suara berderit.
Sudah cukup, Bu. Jangan mempersulit keadaan. Pergilah sekarang. Bu Sarmila menatap anaknya lama, mencari sedikit kelembutan di wajah yang dulu ia sayangi. Namun yang terlihat hanya ketegasan dingin. Dengan langkah pelan, ia keluar dari rumah itu. Udara sore yang segar menyambutnya, tetapi di hatinya hanya ada sesak. Dari balik pintu yang masih terbuka, terdengar suara Anita yang berbisik pada Hendy, cukup keras untuk ia dengar. Akhirnya rumah ini tenang tanpa orang tua yang merepotkan. Bu Sarmila berhenti sebentar, menahan tangis agar tidak pecah di depan semua orang. Kakinya berat untuk melangkah, tetapi ia tahu tidak ada lagi tempat untuknya di rumah besar itu. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu berjalan menjauh. Di dalam hati, ia merasakan perih yang tak terlukiskan. Anak yang ia lahirkan dengan susah payah, yang ia besarkan dengan penuh cinta, kini menolaknya tanpa sedikit pun rasa hormat. Luka itu terlalu dalam, dan tidak ada yang bisa ia lakukan selain diam. Langkahnya terus menjauh, meninggalkan rumah yang dulu menjadi kebanggaan bersama. Namun hatinya tertinggal di sana, bersama rasa hancur yang tidak bisa ia ungkapkan. Langkah berat Bu Sarmila yang meninggalkan rumah besar masih membekas. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh ketika kakinya sampai di gang kecil menuju rumah tetangga. Namun kerinduannya pada cucu membuatnya kembali memberanikan diri. Sore itu, dengan hati berdebar, ia berjalan kembali ke rumah besar. Harapannya sederhana, hanya ingin melihat wajah cucu yang sudah lama tak ia peluk. Ketika sampai di depan pintu, ia mengetuk pelan. "Assalamualaikum. Anita, Hendy, Ibu datang sebentar. Ibu ingin bertemu cucu-cucu." Suaranya bergetar, tetapi jelas terdengar. Dari dalam rumah, suara langkah mendekat, pintu terbuka sedikit, menampakkan wajah Anita yang masam. "Bu, jangan datang seenaknya. Kami sedang sibuk. Anak-anak juga ada les. Jangan mengganggu," ucap Anita dingin, lalu mendorong pintu hendak menutupnya. "Ibu hanya sebentar saja. Ibu rindu cucu. Tolong, biarkan ibu masuk," pinta Bu Sarmila dengan mata berkaca-kaca. Anita menggeleng, nada suaranya meninggi. "Tidak, Bu. Nanti anak-anak bingung kalau lihat neneknya datang terus. Mereka juga sedang belajar, jangan diganggu." Pintu mulai tertutup, namun Bu Sarmila menahan dengan tangannya. "Anita, ibu hanya ingin melihat dari jauh saja. Tidak akan lama. Jangan halangi ibu bertemu darah daging sendiri." Belum sempat Anita menjawab, suara Hendy terdengar dari dalam. "Siapa itu?" Ia keluar dengan wajah kesal, melihat ibunya berdiri di depan pintu. "Bu, kenapa datang lagi? Bukankah sudah aku bilang jangan bikin keributan? Ibu hanya ingin melihat cucu. Apa itu juga salah?" Suara Bu Sarmila lirih, nyaris patah. Hendy mendesah keras. "Bu, tolong mengerti. Kehadiran ibu justru bikin suasana tidak enak. Jangan paksa aku bicara lebih keras lagi." Anita menatap Hendy sambil berbisik. "Sudahlah, usir saja biar jelas." Dengan wajah kaku, Hendy menutup pintu di hadapan ibunya. Suara pintu kayu beradu begitu keras hingga membuat Bu Sarmila terhuyung. Ia berdiri terpaku di teras, napasnya berat, hatinya semakin hancur. Beberapa tetangga yang lewat berhenti sebentar, saling berbisik. Salah seorang berkata pelan, "Kasihan Bu Sarmila, sampai ditutup pintu begitu." Yang lain menimpali, "Saya dengar beliau sudah pikun, sering datang tanpa tahu diri." Bisik-bisik itu menusuk lebih dalam daripada pintu yang ditutup di wajahnya. Dengan langkah gemetar, Bu Sarmila berjalan menjauh dari rumah. Di sepanjang jalan, bisikan tetangga terus terdengar. Ada yang menunjuk, ada yang menggeleng, seakan dirinya menjadi bahan tontonan. Yusuf yang kebetulan melintas menambah beban itu dengan ucapan tajam. "Tante, sudahlah. Jangan bikin malu keluarga. Orang-orang sudah tahu tante sering datang tanpa alasan. Lebih baik diam di rumah. Biarkan anak-anak mengurus hidupnya." Bu Sarmila menatap Yusuf lama. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kamu tega berkata begitu, Yus? Kamu tahu betul aku tidak pernah minta macam-macam. Aku hanya ingin bersama cucu. Itu saja." Yusuf tertawa pendek. "Justru itu yang bikin repot.
Nanti orang mengira tante tidak bisa mengurus diri, masih berharap belas kasihan anak. Perkataan itu membuat langkah Bu Sarmila semakin berat. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa semua tanah dan perusahaan ini masih atas namanya. Namun mulutnya terkunci. Ia memilih diam, menyimpan rahasia yang tak seorang pun tahu. Sesampainya di jalan sepi, Bu Sarmila berhenti. Tangannya meremas ujung kain jarik. Dalam batinnya, perang semakin keras. Apakah aku harus melawan dan membongkar semua kebenaran? Atau tetap diam demi menjaga kehormatan anakku? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Ia menatap kembali ke arah rumah besar yang pintunya baru saja ditutup rapat. Rumah yang pernah menjadi simbol kebersamaan kini hanya memberi luka. Tidak ada pintu yang terbuka untuknya. Tidak ada wajah yang menyambut dengan hangat. Hanya dinding dingin yang menolaknya. Dengan tubuh lemah, Bu Sarmila melangkah pulang, meninggalkan rumah yang kini benar-benar menutup dirinya. Namun di hatinya, rasa sakit itu semakin menumpuk, tanpa tahu kemana harus ia lepaskan. Bayangan pintu rumah yang ditutup di hadapannya masih menempel kuat di benak Bu Sarmila. Langkah pulangnya yang berat terasa semakin menyakitkan saat telinga ini terus menangkap bisik-bisik tetangga yang mempercayai gosip. Sore itu, seorang ibu tetangga menahan Bu Sarmila dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Bu Sarmila, katanya ibu sering berhutang di warung depan. Benar? Bahkan ada kabar ibu suka minta uang ke kantor anak ibu? Tanyanya hati-hati. Bu Sarmila terdiam. Air matanya mengalir sebelum sempat menjawab. Tidak, Bu. Ibu tidak pernah begitu. Uang hasil kerja almarhum bapaknya Hendy masih cukup untuk hidup sederhana. Ibu tidak pernah minta apa-apa. Tetangga itu hanya mengangguk singkat. Namun wajahnya tidak menunjukkan keyakinan. Berita sudah terlanjur menyebar. Keesokan harinya, Bu Sarmila memberanikan diri datang ke kantor perusahaan. Ia ingin sekadar melihat Hendy, berharap bisa menjelaskan. Namun begitu ia melangkah masuk, seorang satpam menegurnya dengan nada keras. Maaf, Bu. Perintah Pak Hendy, jangan ada yang memberikan uang atau bantuan pada ibu. Kalau mau bertemu, harus janjian dulu. Bu Sarmila menatap satpam itu, hatinya hancur. Aku ibunya. Masa untuk bertemu anak sendiri harus pakai janji? Satpam menunduk canggung, namun tetap berdiri menghadang. Di ruangannya, Hendy yang mendengar kabar kehadiran ibunya hanya menghela napas. Anita duduk di sampingnya, wajahnya penuh kepuasan. Sudah kubilang, dia sering buat malu. Aku dengar dari warung depan, dia utang berkali-kali. Malu kalau orang tahu mertua direktur hidupnya begitu. Hendy mengangguk, tak mencari tahu lebih jauh. Baiklah, jangan ada lagi yang memberi ibu uang. Kalau perlu, suruh semua karyawan tahu aturan ini. Ucapan itu segera menyebar di antara staf. Siang itu, Bu Sarmila akhirnya berhasil masuk setelah memohon lama. Namun sambutan yang ia terima sangat menusuk. Seorang karyawan berbisik kasar saat ia lewat. Itu ibunya, ya? Katanya sering minta uang ke kas kecil. Pantas saja dilarang masuk. Yang lain menambahkan, direkturnya saja sudah tak mau. Kenapa kita harus hormat? Bu Sarmila berdiri terpaku di lorong. Kakinya lemas mendengar fitnah yang makin liar. Ia menatap ke arah pintu ruangan Hendy, ingin masuk, namun tubuhnya gemetar. Saat akhirnya ia memberanikan diri mengetuk, pintu hanya terbuka sedikit. Wajah Hendy muncul dengan ekspresi dingin. Bu, kenapa datang lagi? Aku sibuk. Jangan buat masalah di sini. Ibu tidak tahan mendengar fitnah itu. Nah, ibu tidak pernah berhutang. Tidak pernah minta uang dari perusahaan. Kenapa kamu percaya begitu saja? Suara Bu Sarmila bergetar, penuh luka. Hendy menarik napas panjang. Bu, aku hanya tidak mau nama perusahaan rusak. Sudahlah, jangan datang ke sini lagi. Aku tidak mau pegawai lihat diriku lemah karena urusan keluarga. Pintu ditutup perlahan, meninggalkan Bu Sarmila berdiri di lorong yang semakin terasa panjang. Beberapa pegawai melirik dengan tatapan iba bercampur sinis. Ada yang berbisik, ada yang tertawa kecil. Semua itu membuat dadanya semakin sesak. Sementara itu, Yusuf justru memanfaatkan keadaan. Dalam pertemuan keluarga kecil di rumah besar, ia berkata lantang, "Lihat, kan? Tante sudah tidak bisa mengurus diri."
Fitnah beredar karena ulahnya sendiri. Ini bukti warisan harus segera dibagi. Kalau dibiarkan, nanti tanah-tanah itu habis hanya untuk menutupi kebiasaan buruknya. Anita mendukung penuh. Wajahnya dibuat seolah prihatin. Betul. Lebih baik dijual saja. Uangnya dipakai untuk perusahaan. Daripada dibiarkan dikuasai seseorang yang tidak bertanggung jawab. Hendy yang duduk di kursi utama hanya terdiam. Wajahnya tampak lelah namun tidak menolak. Keheningan itu membuat Bu Sarmila semakin tersudut. Ia menatap anaknya, menunggu satu kata pembelaan, tetapi yang ia dapat hanya tatapan kosong. Dalam hati, Bu Sarmila menangis lebih keras dari air mata yang keluar. Ia bertanya-tanya, apakah benar anak kandung bisa tega menghancurkan nama baik ibunya? Apakah rasa hormat bisa hilang hanya karena bisikan menantu dan ipar? Pertanyaan itu terus berputar, menghantam perasaannya tanpa henti. Ia pulang dengan langkah gontai, membawa pulang bukan kebahagiaan, melainkan fitnah yang kini melekat di namanya. Rumah yang dulu penuh kebanggaan kini hanya menyisakan rasa asing, dan hatinya semakin terasing di tengah keluarga sendiri. Fitnah yang menempel di nama Bu Sarmila masih terngiang di telinganya. Ucapan karyawan, tatapan sinis tetangga, bahkan sikap dingin Hendy, semua bercampur menjadi beban yang menekan dadanya. Malam itu, setelah menahan rasa perih terlalu lama, ia memberanikan diri mendatangi kantor notaris lama yang dulu sering membantu almarhum suaminya. Di ruangan penuh rak berkas, notaris tua itu menatapnya dengan iba. Bu Sarmila, semua dokumen masih sah. Tanah-tanah atas nama ibu. Saham perusahaan juga tercatat jelas sebagai milik ibu. Tidak ada satupun yang berubah. Bu Sarmila memegang map coklat yang disodorkan. Tangannya bergetar. Jadi benar, semua masih atas nama saya. Benar, Bu. Almarhum suami ibu menuliskan itu jelas sekali. Hanya ibu pemilik sahnya. Mereka tidak bisa mengutak-atik tanpa tanda tangan ibu. Jawab notaris mantap. Air mata Bu Sarmila jatuh. Namun bukan karena lega, melainkan karena perasaan bercampur aduk. Kalau begitu kenapa anak saya berani memperlakukan saya seolah saya tidak punya apa-apa? Notaris hanya menghela napas. Mungkin karena mereka tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Semua kembali pada keputusan ibu, mau bicara sekarang atau tetap diam. Dalam perjalanan pulang, map itu ia dekap erat. Setiap langkah terasa berat. Di satu sisi, ia ingin membuka semuanya agar tahu siapa sebenarnya yang berkuasa. Di sisi lain, hatinya tersayat karena orang yang akan ia hadapi adalah anak kandungnya sendiri. Sementara itu, di rumah besar, Hendy dan Anita sedang berdebat. Kita harus segera bagi warisan itu, kata Anita, wajahnya tegang. Kalau tidak, orang akan mengira kamu lemah. Yusuf juga sudah mendesak. Hendy menyandarkan punggung. Suaranya tinggi. Aku tahu. Tapi jangan mendesak terus. Semua orang menatapku, seolah aku yang lambat. Aku pusing. Anita membalas tajam. Kalau kamu tidak tegas, kita tidak akan dapat apa-apa. Ingat, keluarga lain juga bisa menuntut bagian. Jangan biarkan ibumu menahan semuanya. Tak lama, Yusuf datang bergabung. Ia langsung membuka percakapan. Hendy, kapan kita rapat keluarga? Semua menunggu. Jangan biarkan Tante Sarmila terlalu lama menguasai harta itu. Kalau perlu, buat kesepakatan tanpa dia. Hendy terdiam, wajahnya gelisah. Aku tidak bisa sembarangan. Bagaimana kalau nanti ada masalah hukum? Yusuf mendengus. Masalah hukum bisa diatur. Yang penting cepat. Kalau menunggu, nanti terlambat. Perusahaan butuh modal segar sekarang. Di saat mereka berdebat, Bu Sarmila sudah sampai di rumah kecilnya. Ia menaruh map di meja, lalu duduk dengan tubuh lemas. Matanya menatap kosong ke arah kertas yang begitu berharga. Kenapa harus begini, Tuhan? Bisiknya lirih. Kenapa anak yang aku besarkan dengan susah payah tega menghinaku? Padahal semua ini masih milikku? Apa aku harus buka suara dan memalukan mereka di depan keluarga? Tangannya menyentuh dokumen. Hatinya berperang. Ia ingat wajah Hendy kecil yang dulu sering ia gendong ke pasar. Ingat bagaimana ia mengorbankan segalanya untuk pendidikan anak itu. Namun bayangan sikap Hendy yang mengusirnya, menutup pintu di hadapannya,
dan mempercayai fitnah lebih kuat daripada kata ibunya sendiri membuat dadanya kembali sesak. Malam itu, Bu Sarmila menangis sendirian. Isaknya terdengar jelas di ruang sempit yang dingin. Aku hanya ingin jadi ibu yang dihormati, bukan dihina. Aku hanya ingin dekat dengan cucu, bukan dijauhkan. Tapi aku juga tidak bisa diam kalau mereka terus merendahkan. Sampai kapan aku harus menahan rahasia ini? Air matanya tak berhenti mengalir. Map berisi dokumen itu tetap tertutup rapat di meja, seakan menjadi saksi bisu dari dilema yang semakin berat. Hatinya remuk, pikirannya kacau, dan dadanya sesak menanggung pertarungan batin yang tak menemukan jalan keluar. Map berisi dokumen itu masih tersimpan di rumah kecil Bu Sarmila. Belum berani ia buka di hadapan siapapun. Namun langkahnya akhirnya menuntun ke rumah besar sore itu. Keluarga besar sudah berkumpul di ruang tamu luas. Kursi panjang dipenuhi wajah-wajah tegang. Hendy duduk di kursi utama dengan jas rapi, menegakkan bahu seolah pemilik segalanya. Anita berdiri di sampingnya dengan tatapan penuh tantangan. Yusuf sibuk membolak-balik beberapa lembar kertas yang ia bawa. Hendy membuka rapat dengan suara lantang. Kita semua sudah terlalu lama menunggu. Harta peninggalan ayah harus segera dibagi. Perusahaan membutuhkan modal, tanah-tanah itu harus dijual. Anita menimpali cepat, nadanya tajam. Dan jangan lupa, mertua tidak seharusnya ikut campur. Apalagi kalau hanya menahan warisan tanpa alasan. Kami yang menjalankan perusahaan, jadi kami yang tahu apa yang terbaik. Kerabat mulai berbisik, sebagian mengangguk setuju. Yusuf langsung mengangkat kertas yang ia bawa. Ini draft kesepakatan pembagian. Semua jelas, tinggal tanda tangan. Jangan ada yang memperlambat. Kalau dibiarkan, semuanya bisa kacau. Ia menaruh dokumen itu di meja, mendorong ke arah Hendy. Salah seorang kerabat berkata, memang sebaiknya diselesaikan sekarang. Kalau tidak, bisa menimbulkan masalah lebih besar. Yang lain menambahkan, benar, jangan sampai kita berselisih hanya karena pembagian harta. Bu Sarmila duduk di kursi paling pojok, diam. Tatapannya kosong, namun matanya berkaca-kaca. Ia mendengar dengan jelas, tetapi tidak ada satupun yang menoleh kepadanya. Seolah ia hanya tamu tak diundang. Suara hati kecilnya berteriak, ingin mengatakan bahwa semua tanah dan saham masih atas namanya. Tapi lidahnya keluh, hatinya terlalu sakit untuk berdebat. Anita menoleh ke arah Bu Sarmila dengan senyum sinis. Bu, ibu tidak usah ikut campur. Biar kami yang selesaikan. Ibu cukup tanda tangan saja nanti. Jangan membuat semuanya ribet. Beberapa orang tertawa kecil menanggapi ucapan itu. Bu Sarmila menggenggam kain jariknya erat, mencoba menahan air mata. Ibu hanya ingin kalian tidak bertengkar. Jangan saling menekan demi harta. Hendy menatapnya dingin. Bu, justru karena ingin menghindari pertengkaran, kita harus cepat. Jadi jangan menunda lagi. Suasana semakin panas. Yusuf menekan. Kalau tante tidak segera tanda tangan, semua bisa gagal. Jangan egois. Kami semua butuh kejelasan. Kerabat yang lain mulai ikut menyudutkan. Benar itu. Jangan karena satu orang, semuanya tertunda. Bu Sarmila menarik napas panjang. Dalam batinnya, ia ingin berteriak bahwa bukan dia yang egois, melainkan mereka semua yang buta oleh keserakahan. Ia ingin menunjukkan map coklat yang masih tersimpan di rumah, bukti bahwa semuanya atas namanya. Namun hatinya terbelah. Sanggupkah ia mempermalukan anak kandungnya sendiri di depan banyak orang? Anita mendekat, suaranya menusuk. Bu, tanda tangan saja. Ibu toh sudah tua, untuk apa memegang tanah dan saham sebanyak itu? Biarkan Hendy yang urus. Ibu tinggal santai saja. Ucapan itu membuat darah Bu Sarmila mendidih. Ia menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Anakku, apa benar begitu cara kalian melihat ibumu? Tidak ada yang menjawab. Semua terdiam sejenak, lalu kembali melanjutkan perdebatan. Hendy mengetuk meja keras. Sudah, besok semua harus selesai. Aku tidak mau ada alasan lagi. Kerabat lain mengangguk setuju. Anita tersenyum puas. Yusuf menepuk bahu Hendy dengan bangga. Di kursi pojok, Bu Sarmila menunduk, tubuhnya gemetar. Dalam hati, ia berperang keras.
Antara ingin menahan rahasia itu lebih lama atau membuka semuanya saat ini juga. Tapi tenggorokannya terkunci, dadanya sesak. Ia hanya bisa menangis dalam diam, menahan rasa perih yang menumpuk. Rapat terus berlanjut dengan suara yang semakin riuh. Tetapi bagi Bu Sarmila, semua terdengar samar. Hanya ada satu rasa yang semakin kuat. Luka seorang ibu yang diperlakukan seperti orang asing oleh darah dagingnya sendiri. Suara debat di ruang tamu rumah besar makin riuh. Saling potong, saling meninggikan suara. Hendy bersikeras agar pembagian harta disegerakan. Anita menambahkan tekanan dengan ucapan pedas. Yusuf menyodorkan lembaran yang ia klaim sebagai rancangan pembagian. Semua kerabat menoleh pada satu sama lain. Suasana benar-benar tak terkendali. Di kursi pojok, Bu Sarmila hanya terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Hatinya remuk melihat anaknya sendiri memimpin perdebatan seolah ia tak ada. Ketika ketegangan mencapai puncak, suara berat seorang pria tua memecah suasana. Notaris yang sejak tadi duduk tenang akhirnya berdiri. "Mohon tenang," ucapnya lantang. Ruangan langsung hening. Semua menoleh. Dengan perlahan, ia membuka map resmi dan mengangkat dokumen. "Sebelum kalian terus berbicara soal pembagian, izinkan saya membacakan apa yang sebenarnya tercatat sah di hadapan hukum." Hendy mengerutkan kening. "Apa maksud Anda?" Notaris menatap lurus. "Semua tanah, semua aset, dan saham perusahaan hingga detik ini tercatat atas nama satu orang. Tidak ada perubahan. Pemilik sah tunggal adalah Ibu Sarmila." Ruangan mendadak senyap. Wajah-wajah terkejut saling berpandangan. Suara napas terdengar jelas di tengah keheningan. Wajah Hendy pucat, tubuhnya sedikit goyah. "Apa? Itu tidak mungkin. Ayah jelas-jelas menitipkan semua padaku. Kenapa bisa atas nama dia?" Notaris menggeleng pelan. "Bapak almarhum menuliskan semuanya jelas dalam akta. Tidak ada satupun pasal yang menyebut nama Anda. Semua atas nama istri beliau, Bu Sarmila." Anita membeku di tempat, suaranya tercekat. "Tidak, ini pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin? Semua orang tahu suamiku yang mengurus perusahaan." Notaris menatapnya tegas. "Mengurus bukan berarti memiliki. Semua legalitas jelas, dan yang memiliki adalah Bu Sarmila." Yusuf berusaha menyela dengan gugup. Tapi bukankah surat rancangan ini bisa jadi acuan? Lagi pula tante sudah tua, seharusnya kami yang pegang kendali." Notaris menatapnya tajam. "Rancangan buatanmu tidak punya nilai hukum, Yusuf. Semua hanya berlaku bila pemilik sah menyetujui." Kerabat yang tadinya mendukung Hendy perlahan menunduk. Tidak ada lagi suara setuju, tidak ada lagi dorongan. Beberapa bahkan tampak malu, menyadari telah ikut menyudutkan tanpa dasar. Semua mata akhirnya tertuju pada Bu Sarmila. Ia duduk masih di kursi pojok. Matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar menahan perasaan yang campur aduk. Lega karena kebenaran akhirnya terbuka. Tapi sakit hati karena anak kandungnya sendiri baru terdiam setelah dokumen hukum berbicara. Hendy menunduk. Suaranya bergetar. "Bu, kenapa ibu tidak bilang dari awal? Kenapa ibu membiarkan aku memohon seperti orang bodoh di depan semua orang?" Bu Sarmila mengangkat wajahnya, menatap anaknya lama. "Aku diam bukan karena takut, Nak. Aku diam karena aku tidak sanggup mempermalukan anakku sendiri. Tapi lihatlah, sampai di titik ini, kalian semua memperlakukanku seolah aku orang asing." Air mata jatuh dari mata Hendy, namun ia tak mampu membalas. Anita hanya bisa menutupi wajah dengan tangan, sementara Yusuf menunduk tanpa berani bicara. Kerabat yang lain menahan napas. Suasana benar-benar berat. Bu Sarmila akhirnya berdiri perlahan. Matanya masih basah. "Aku tidak pernah meminta apa-apa. Aku hanya ingin dihormati sebagai ibu. Apa itu terlalu berat untuk kalian berikan?" Tidak ada jawaban. Keheningan menggantung di ruangan yang tadi riuh. Semua menunduk. Tidak ada satupun berani menatap Bu Sarmila. Hanya isak kecil dari dirinya sendiri yang terdengar, membuat suasana semakin menyesakan. Suasana ruang tamu masih berat setelah notaris menutup map dokumen. Semua kerabat terdiam, menahan napas. Hendy duduk dengan wajah pucat, matanya tidak berani menatap siapapun. Anita menunduk,
Jari-jarinya saling menggenggam gelisah. Yusuf menyandarkan tubuh ke kursi, keringat dingin menetes di pelipisnya. Sementara Bu Sarmila berdiri dengan tubuh bergetar, tatapan matanya kosong namun air matanya tak henti jatuh. Hendy akhirnya berdiri, suaranya lirih. "Bu, maafkan aku. Aku hilaf. Aku hanya ingin menjaga perusahaan. Aku tidak tahu semua ini masih atas nama ibu. Tolong, jangan tinggalkan aku dalam keadaan begini." Ia melangkah pelan, mencoba mendekati. Bu Sarmila menoleh sebentar, namun tidak ada kata yang keluar. Tatapannya penuh luka. Anita segera berdiri, mencoba tersenyum meski wajahnya pucat. "Bu, saya juga minta maaf. Saya hanya ikut Hendy. Saya tidak bermaksud merendahkan ibu. Mari kita mulai dari awal lagi." Nada suaranya berusaha lembut, tapi jelas penuh kepalsuan. Bu Sarmila menghela napas. Suaranya serak. "Kamu bicara lembut sekarang setelah semua terbongkar. Di mana hatimu ketika aku dipermalukan di depan para tamu? Di mana hormatmu saat pintu rumah ditutup rapat untukku?" Anita terdiam, wajahnya kaku. Kerabat yang lain hanya menunduk, tak berani menyela. Tiba-tiba Yusuf bangkit. Suaranya terburu-buru. "Tante, saya juga salah. Saya hilaf. Saya terlalu terburu nafsu. Jangan simpan dendam. Semua ini bisa diperbaiki." Bu Sarmila menatapnya tajam. "Kamu ikut menambah luka. Yus, kamu sebarkan fitnah bahwa aku pikun, bahwa aku berhutang. Bagaimana aku bisa melupakan itu begitu saja?" Yusuf menunduk dalam, tidak mampu membalas. Hendy kembali melangkah, kali ini mencoba menyentuh tangan ibunya. "Bu, aku mohon, maafkan aku. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Aku hanya takut kehilangan semuanya. Tapi ternyata justru aku kehilangan ibu sendiri." Suaranya pecah, matanya basah. Namun Bu Sarmila menarik tangannya, menatapnya lama. "Kamu tidak hanya kehilangan aku, Nak, kamu kehilangan doa ibu. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun." Air matanya jatuh deras. Anita terisak pelan, mencoba mendekat. "Bu, jangan berkata begitu. Ibu tetaplah ibu kami. Kalau ibu mau, semua bisa kembali seperti semula." Bu Sarmila menggeleng pelan. "Tidak semudah itu. Anita, luka ini terlalu dalam. Kata-kata kalian menempel di hatiku lebih tajam daripada pisau." Kerabat lain mencoba menenangkan, salah seorang berkata, "Sarmila, mungkin lebih baik dimaafkan saja. Mereka anak-anakmu juga." Bu Sarmila menoleh. Suaranya tenang namun tegas. "Kalian tidak tahu bagaimana rasanya menjadi aku. Dipermalukan, diusir, difitnah, dianggap beban. Dan semua itu bukan dari orang lain, tapi dari darah dagingku sendiri." Hening kembali menguasai ruangan. Hanya suara isakan Anita dan tarikan napas berat Hendy yang terdengar. Bu Sarmila berdiri tegak, meski tubuhnya masih bergetar. Dengan langkah pelan, ia bergerak menuju pintu. Hendy mencoba menahan. "Bu, jangan pergi. Aku butuh ibu. Aku masih anak ibu." Namun Bu Sarmila tetap berjalan. "Kamu memang anakku, Hendy. Tapi anak yang tega menolak ibunya sendiri. Itu yang tidak akan pernah aku lupakan." Anita terjatuh duduk, wajahnya tertutup tangan. Yusuf hanya terdiam, menatap kosong ke meja. Semua kerabat membisu, tak berani berkata sepatah pun. Bu Sarmila membuka pintu perlahan, lalu berhenti sejenak. Ia menoleh sekali lagi, menatap mereka semua dengan mata yang basah. Bibirnya bergetar, namun hanya satu kalimat yang keluar. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan kalian. Hatiku terlalu hancur." Ia melangkah keluar dengan langkah gontai, meninggalkan ruangan penuh wajah menyesal. Namun rasa kecewa yang menutup hatinya belum menemukan jalan keluar. Langkah Bu Sarmila meninggalkan ruang rapat keluarga masih terngiang jelas. Pintu yang ia tutup di belakang tubuhnya seakan juga menutup semua harapan untuk kembali ke dalam hati anak-anaknya. Malam itu ia kembali ke rumah kecil peninggalan orang tuanya. Rumah sederhana itu jauh dari kemewahan. Tapi justru di sanalah ia menemukan ketenangan setelah luka panjang. Ia duduk di tikar tua, menatap kosong ke arah lampu redup.
Tangannya terlipat, bibirnya bergetar dengan doa yang lirih. Ya Tuhan, lindungi anak-anakku, meski mereka sudah melukaiku. Air matanya mengalir, bukan lagi karena marah, tapi karena kerinduan seorang ibu yang tidak pernah bisa padam. Di sisi lain, Hendy dan Anita mulai merasakan pahitnya sikap yang mereka tanam. Perusahaan yang dulu berdiri tegak kini diguncang pertengkaran. Kerabat yang dulu mendukung, satu persatu menarik diri. Kepercayaan hilang, rapat-rapat berakhir dengan saling tuding. Hendy mulai kehilangan wibawa di mata semua orang. Sementara Anita hanya bisa menahan kegelisahan setiap kali mendengar bisik-bisik bahwa mereka sedang dibalas oleh keadaan. Suatu sore, Hendy memberanikan diri datang ke rumah kecil ibunya. Ia berdiri lama di depan pintu, mengetuk pelan. Dari dalam terdengar suara langkah, lalu pintu terbuka. Wajah Bu Sarmila muncul, tanpa senyum, hanya tatapan lelah. "Bu," suara Hendy pecah. "Aku tahu aku salah. Aku mohon, izinkan aku memperbaiki semuanya." Bu Sarmila menatapnya lama. "Kamu bisa memperbaiki perusahaanmu, Hendy. Tapi bisakah kamu memperbaiki hatiku yang sudah kau hancurkan?" Hendy terdiam, tidak mampu menjawab. Anita yang ikut berdiri di belakang hanya menunduk, tidak berani menatap. Yusuf pun tidak pernah muncul lagi. Terlalu malu setelah semua fitnah yang ia sebarkan terbongkar. Kerabat kembali mengundang Bu Sarmila dalam pertemuan keluarga, berharap ia bisa menenangkan keadaan. Kali ini, ia datang dengan langkah pelan, tanpa membawa dokumen apapun. Semua menatapnya, sebagian penuh rasa bersalah. Ia berdiri di tengah ruangan, suaranya tenang namun menusuk. "Kalian semua pernah merendahkanku. Kalian menutup pintu untukku, menyebarkan fitnah, bahkan menolak aku sebagai ibu. Tapi dengarkan baik-baik. Harta bisa berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Nama bisa dicatat di dokumen resmi. Tapi doa seorang ibu, yang kalian remehkan, itulah yang paling berat untuk kalian tanggung." Ruangan hening, tidak ada suara selain isakan pelan beberapa kerabat. Hendy menunduk, tangannya gemetar. Anita menutup wajahnya, menahan tangis. Tidak ada satupun yang mampu membantah. Bu Sarmila menoleh sebentar, lalu menutup pertemuan itu dengan langkah tenang. Air matanya tetap jatuh, tapi langkahnya mantap. Ia tidak meninggalkan amarah, tidak pula membalas dengan dendam. Yang ia tinggalkan hanyalah doa yang terus terucap. Doa yang kini menjadi beban berat bagi mereka yang pernah menghancurkannya. Di rumah kecilnya, malam itu ia kembali duduk sendiri. Suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam hening. "Aku tetap ibunya. Aku tetap mendoakan mereka. Tapi aku juga tetap manusia, yang punya hati dan rasa sakit. Seorang ibu bisa menahan lapar, bisa menahan lelah, tapi tidak ada yang lebih menyayat daripada menahan luka dari anak yang ia lahirkan sendiri. Dan doa yang keluar dari hati yang tersakiti, itulah penegasan terakhir yang membuat semua kepala tertunduk dalam penyesalan." Terima kasih sudah setia menemani sampai akhir kisah ini. Dukungan kalian, dengan menonton, menyimak, dan berbagi, adalah energi terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Ingatlah, setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi cermin kehidupan yang bisa kita jadikan pelajaran. Semoga kisah ini meninggalkan jejak di hati, bukan sekadar lewat begitu saja. Jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan cerita ini agar lebih banyak yang bisa merasakan maknanya, dan tetap dukung channel ini dengan like serta subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.